Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua historian, berjumpa kembali dengan Sejarah TV, channel yang mengupas semua peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah dunia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia yang kedua. Tidak lain dan tidak bukan, ialah Sir Isaac Newton. Biografi Isaac Newton. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi dan juga ahli kimia yang berasal dari Inggris. Ia juga ilmuwan paling besar dan paling berpengaruh yang pernah hidup di dunia. Lahir di Woolsthorpe, Inggris, tepat pada hari Natal tahun 1642, bertepatan tahun dengan wafatnya Galileo Galilei. Seperti halnya Nabi Muhammad, dia lahir sesudah ayahnya meninggal. Beliau merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika modern. Masa-masa awal Isaac Newton. Newton dilahirkan di kota Woolsthorpe by Colchester Ward, hamlet di County Lincolnshire. Lahir secara prematur, di mana saat itu bayi prematur tidak diharapkan kehadirannya di dunia. Ayahnya Isaac meninggal 3 bulan sebelum kelahiran Newton, dan 2 tahun kemudian ibunya Hannah Isaac Newton menikah dengan lelaki lain dan meninggalkan Newton dengan neneknya. Newton termasuk anak-anak yang pintar. Berdasarkan pernyataan E.T. Bell tahun 1937, Simon dan Schuster dan H. Ives, Newton memulai sekolah saat tinggal bersama neneknya di desa dan kemudian dikirimkan ke sekolah bahasa di daerah Grantham, di mana dia akhirnya menjadi anak terpandai di sekolahnya. Saat bersekolah, dia tinggal di kos milik apoteker lokal yang bernama William Clark sebelum meneruskan kuliah di Universitas Cambridge pada usia 19 tahun. Newton sempat menjalin kasih dengan adik angkat William Clark, Anne Storr. Saat Newton memfokuskan dirinya pada pelajaran, kisah cintanya semakin tidak menentu dan akhirnya Storr menikah dengan orang lain. Banyak yang mengatakan bahwa dia, Newton, selalu mengenang kisah cintanya walaupun selanjutnya tidak pernah disebutkan. Newton memiliki seorang kekasih dan bahkan pernah menikah. Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton mengenyam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grantham. Bahkan tanda tangannya masih terdapat di perpustakaan sekolah tersebut. Keluarganya mengeluarkan Newton dari sekolah dengan alasan agar dia menjadi petani saja. Bagaimanapun, Newton terlihat tidak menyukai pekerjaan barunya. Tapi pada akhirnya, setelah meyakinkan keluarga dan ibunya dengan bantuan paman dan gurunya, Newton dapat menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai yang sangat memuaskan. Di masa bocah, dia sudah menunjukkan kecakapannya yang nyata di bidang mekanika dan teramat cekatan menggunakan tangannya. Meskipun anak dengan otak cemerlang, di sekolah tampaknya ogah-ogahan dan tidak banyak menarik perhatian. Tatkala menginjak akil balik, ibunya mengeluarkannya dari sekolah dengan harapan anaknya bisa menjadi petani yang baik. Untungnya sang ibu bisa dibujuk bahwa bakat utamanya tidak terletak di situ. Pada umurnya 18, dia masuk Universitas Cambridge. Disinilah Newton secara kilat menyerap apa yang kemudian terkenal dengan ilmu pengetahuan dan matematik, dan dengan cepat pula mulai melakukan penyelidikan sendiri. Antara usia 21 tahun dan 27 tahun, dia sudah meletakkan dasar-dasar teori ilmu pengetahuan yang pada gilirannya kemudian mengubah dunia. Dengan berbagai hasil karya ilmiah yang dicapainya, Newton menulis sebuah buku, Filosofi Naturalis Principia Mathematica, di mana pada buku tersebut dideskripsikan mengenai teori gravitasi secara umum. Berdasarkan hukum gerak yang ditemukannya, di mana benda akan tertarik ke bawah karena gaya gravitasi. Bekerja sama dengan Gottfried Leibniz, Newton mengembangkan teori kalkulus. Newton merupakan orang pertama yang menjelaskan tentang teori gerak dan berperan penting dalam merumuskan gerakan melingkar dari hukum Kepler.
di mana Newton memperluas hukum tersebut dengan beranggapan bahwa suatu orbit gerakan melingkar tidak harus selalu berbentuk lingkaran sempurna, seperti elips, hiperbola, dan parabola. Newton menemukan spektrum warna ketika melakukan percobaan dengan melewati sinar putih pada sebuah prisma. Dia juga percaya bahwa sinar merupakan kumpulan dari partikel-partikel. Newton juga mengembangkan hukum tentang pendinginan yang didapatnya dari teori binomial dan menemukan sebuah prinsip momentum dan angular momentum. Pendapat Kepala Akademi Ilmiah Berlin tentang Newton yang bahwa Newton ialah seorang jenius besar yang pernah ada dan paling beruntung, yang tak bisa kita temukan lebih dari suatu sistem di dunia untuk didirikan. Tak lain dari Isaac Newton lah orangnya yang sanggup menyuguhkan kumpulan teori yang terangkum rapi dan meletakkan batu permata ilmu pengetahuan modern yang kini harusnya jadi anutan semua orang. Keberhasilan Newton di bidang optik saja mungkin sudah memadai untuk mendudukkan Newton pada urutan daftar buku ini. Sementara itu, masih ada penemuan-penemuan yang kurang penting di bidang matematika murni dan di bidang mekanika. Persembahan terbesarnya di bidang matematika adalah penemuannya tentang kalkulus integral yang mungkin dipecahkannya tatkala ia berumur 23 tahun atau 24 tahun. Penemuan ini merupakan hasil karya terpenting di bidang matematika modern. Dalam buku itu, Newton mengemukakan teorinya tentang hukum gaya berat dan tentang hukum gerak. Dia menunjukkan bagaimana hukum-hukum itu dapat dipergunakan untuk memperkirakan secara tepat gerakan-gerakan planet-planet seputar sang matahari. Persoalan utama gerak-gerik astronomi adalah bagaimana memperkirakan posisi yang tepat dan gerakan bintang ke bintang serta planet-planet dengan demikian terpecahkan sepenuhnya oleh Newton hanya dengan sekali sambar. Atas karya-karyanya itu, Newton sering dianggap seorang astronom terbesar dari semua yang terbesar. Apa penilaian kita terhadap arti penting keilmiahan Newton? Apabila kita buka-buka indeks ensiklopedia ilmu pengetahuan, kita akan menjumpai ihwal menyangkut Newton beserta hukum-hukum dan penemuan-penemuannya 2 atau 3 kali lebih banyak jumlahnya dibanding ihwal ilmu yang manapun juga. Kata cendekiawan besar Leibniz yang sama sekali tidak dekat dengan Newton bahkan pernah terlibat dalam suatu pertengkaran sengit. Dari semua hal yang menyangkut matematika dari mulai dunia berkembang hingga adanya Newton, orang itulah yang memberikan sumbangan terbaik. Dalam uraian yang begini ringkas, adalah mustahil membeberkan secara terperinci penemuan-penemuan Newton. Akibatnya, banyak karya-karya yang agak kurang tenar terpaksa harus disisihkan, biarpun punya makna penting di segi penemuan dalam bidang masalahnya sendiri. Newton juga memberi sumbangsih besar di bidang termodinamika atau penyelidikan tentang panas, dan di bidang akustik ilmu tentang suara. Dan dia pula lah yang menyuguhkan penjelasan yang jernih bagai kristal prinsip-prinsip fisika tentang pengawetan jumlah gerak agar tidak terbuang serta pengawetan jumlah gerak sesuatu yang bersudut. Antrian penemuan ini kalau mau bisa diperpanjang lagi, Newtonlah orang yang menemukan dalil binomial dalam matematika yang amat logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia juga tak lain tak bukan orang pertama yang mengutarakan secara meyakinkan ihwal asal mula bintang-bintang. Sekarang, tengoklah dari sudut perkembangan ilmu pengetahuan dalam 5 abad terakhir. Berkat penemuan-penemuan ilmiah modern, cara hidup manusia sehari-hari sudah mengalami revolusi besar. Cara berbusana beda, cara makan beda, cara kerja dan ragamnya juga beda. Bahkan cara hidup santai berleha-leha pun sama sekali tidak mirip dengan apa yang diperbuat orang zaman tahun 1500-an sesudah Masehi. Penemuan ilmiah bukan saja sudah merevolusionerkan teknologi dan ekonomi, tetapi juga sudah mengubah total segi politik, pemikiran keagamaan, seni dan falsafah. Sangat langkalah aspek kehidupan manusia yang tetap jongkok di tempat, tak beringsut sejengkal pun dengan adanya revolusi ilmiah.
Alasan ini yang jadi sebab mengapa begitu banyak ilmuwan dan penemu gagasan baru tercantum di dalam daftar buku ini. Newton bukan semata yang paling cerdas otak di antara barisan cerdas otak yang lainnya, tetapi sekaligus dia tokoh yang paling berpengaruh di dalam perkembangan teori ilmu. Itu sebabnya dia memperoleh kehormatan untuk didudukkan dalam urutan hampir teratas dari sekian banyak manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Newton menghembuskan nafas penghabisan di tahun 1727, dikebumikan di Westminster Abbey, ilmuwan pertama yang memperoleh penghormatan semacam itu. Baiklah historian, demikianlah biografi, kisah dan kiprah secara ringkas seorang Sir Isaac Newton, tokoh nomor 2 yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Semoga kita bisa belajar dari sejarah tokoh tersebut bahwa tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha yang giat. Semoga kita semua menjadi tokoh yang sukses dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.